Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe soal yang sering keluar pada materi kelas 7 SMP, materi yang berjudul Aritmatika Sosial pada pembahasan untung dan rugi. Baik, langsung saja. Yang pertama, tipe soal yang sering keluar itu adalah menentukan besar untung ya dan persentasenya. Nah, di sini sudah kita berikan beberapa rumus yang berkenaan dengan materi ini. Dan soalnya itu adalah misalnya ayah membeli sepeda bekas seharga Rp2.300.000. Ayah memperbaiki sepeda tersebut dengan biaya Rp200.000. Jika ayah menjual kembali sepeda tersebut seharga Rp2.750.000, maka berapakah besar keuntungan ayah dan persentasenya? Nah, kalau kita bicara untung, berarti yang kita pakai nanti adalah mencari keuntungan ya. Berarti rumusnya ini. Kemudian persentasinya, berarti persentase untung, berarti ini yang akan kita pakai. Nah, caranya yang pertama, di sini kita tuliskan dulu HB itu adalah harga beli ya. Harga beli di sini dia membeli sepeda seharga Rp1.300.000. Namun dia juga memperbaiki sepeda dengan biaya Rp200.000, sehingga harga belinya total itu adalah Rp2.300.000 ditambah Rp200.000, yaitu hasilnya Rp2.500.000. Nah, kemudian harga jualnya ya ini Rp2.750.000. Nah, di sini harga jual lebih besar daripada harga beli ya. Maka itu dikatakan untung ya. Untung itu harga jual lebih besar daripada harga beli. Maka untung rumusnya yang ini tadi, harga jual dikurangi harga beli, yaitu Rp2.750.000 dikurangi Rp2.500.000, hasilnya adalah Rp250.000. Kemudian persentase untungnya berarti rumusnya untung per harga beli dikali 100%. Nah, untungnya Rp250.000, harga belinya ya total ini tadi Rp2.500.000. Kalikan 100%. Nah, ini nolnya 4, boleh kita coret. Kemudian ini 0 kita coret dengan ini. Kemudian 25 dengan 25 kita coret, habis. Sehingga jawabannya adalah 10%. Nah, kita jawab ya. Jadi besar keuntungan ayah adalah Rp250.000 dan persentase untungnya adalah 10%. Oke ya. Baik, tipe soal yang kedua menentukan besar rugi dan persentasenya. Kalau tadi kita menentukan untung, sekarang menentukan rugi. Berarti yang kita pakai adalah rumus ini dan persentase ruginya ini rumusnya. Nah, contoh soalnya, Budi membeli laptop seharga Rp3.400.000. Kemudian laptop dijual kembali dengan harga Rp2.890.000. Berapakah besar kerugian dan persentasenya? Nah, caranya kita tuliskan kembali harga belinya HB yaitu Rp3.400.000. Kemudian dia menjual seharga Rp2.890.000. Harga jual lebih kecil daripada harga beli, atau sebaliknya harga beli lebih besar daripada harga jual. Maka dia mengalami kerugian. Nah, maka rumus ruginya adalah harga beli dikurangi harga jual, yaitu selisihnya adalah Rp3.400.000 dikurangi Rp2.890.000, yaitu Rp510.000. Nah, ini besar kerugian. Lalu persentase ruginya yaitu R per HB. R-nya ruginya Rp510.000. HB harga belinya Rp3.400.000. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, hasilnya ini kita coret ya, 40 kita coret. Kemudian ini dengan ini kita coret. Nah, 51 kali 10 itu adalah 510 dibagi 34. Hasilnya adalah 15%. Nah ya. Jadi besar kerugiannya adalah Rp510.000 dan persentase kerugiannya itu adalah sebesar 15%. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang untuk soal yang ketiga. Untuk menentukan harga beli atau modal. Nah, ini tipe soal yang sering keluar seperti ini biasanya. Pak Yuda mempunyai toko alat-alat sekolah. Ia membeli 10 lusin pensil.
Agar setiap pensil memperoleh keuntungan Rp700, Pak Yuda harus menjualnya seharga Rp2.000. Berapakah modal Pak Yuda untuk 10 lusin pensil tersebut? Jadi kita menentukan harga beli ya. Nah, pertama kita lihat dulu. Di sini dia menginginkan keuntungan untuk satu pensil itu Rp700. Sedangkan Pak Yuda membeli atau memodalkan itu sebanyak 10 lusin. Satu lusin itu berapa? Satu lusin kan ada 12. Nah, jadi 10 kali 12 ya, dikalikan dengan keuntungan yang ingin diperoleh yaitu 700. Maka besar untungnya adalah Rp84.000. Nah, harga jual satu pensil seharga 2.000. Berarti kalau semua pensil maka 2.000 dikali 10 lusin. 10 kali 12 hasilnya adalah Rp240.000. Di sini modal itu sama dengan harga beli ya. Nah, di sini karena dia mengalami untung, maka kita menggunakan rumus yang ini. Harga beli atau modal itu sama dengan harga jual dikurangi untung, yaitu Rp240.000 dikurangi Rp84.000. Hasilnya adalah Rp156.000. Oke ya, bisa dimengerti ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nah, baik, next tipe soal yang keempat. Kalau tadi kita menentukan harga beli, sekarang kalau kita menentukan harga jual. Seorang pedagang membeli 20 mie instan seharga Rp2.250 per bungkus. Dari hasil penjualan diperoleh keuntungan Rp7.000. Tentukan harga penjualan mie instan tersebut per bungkusnya. Di sini dia memiliki modal sebanyak Rp2.250 per bungkus. Kalau dia membeli 20 berarti tinggal kita kalikan 20, yaitu hasilnya Rp45.000. Kemudian dia ingin menjual mie instan tersebut dengan memperoleh keuntungan Rp7.000. Ini keuntungan total ya, karena tidak disebutkan per bungkusnya. Artinya ini keuntungan untuk 20 mie instan. Jadi keuntungan total. Jadi untungnya sama dengan Rp7.000. Nah, harga jual yang mana? Nah, karena dia mengalami untung, berarti kita pakai rumus yang ini. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Nah, yaitu Rp45.000 ditambah Rp7.000. Hasilnya Rp52.000. Tapi karena yang ditanyakan adalah harga jual per bungkus, maka ini harus kita bagi karena ini harga jual untuk 20 mie instan. Kalau harga per bungkus berarti kita bagikan dengan 20. Nah, kita bagi 20. 52 bagi 2 itu adalah 26. Ada nolnya 2 berarti menjadi 2.600. Maka terjawablah harga penjualan mie instan tersebut per bungkusnya adalah Rp2.600. Oke ya. Kemudian tipe soal yang kelima menentukan harga jual kalau diketahui persentase untungnya. Misalnya, seorang penjual komputer mengatakan bahwa biaya untuk merakit sebuah komputer mencapai Rp4.500.000. Setelah dijual, ternyata dia untung 10%. Berapakah harga jual komputer tersebut? Nah, di sini pertama-tama kita harus tuliskan dulu biaya atau modal ya, atau harga beli itu adalah Rp4.500.000. Nah, harga beli ini adalah harga dari 100% barang. Jadi harga awal dari barang yaitu harga 100%. Nah, kemudian dia mau menjual lagi komputer tersebut dengan untung 10%. Berarti kalau dia untung berarti kan harga dia menjual itu lebih mahal daripada harga dia membeli, atau dia menjual barang itu lebih besar daripada modal yang dia keluarkan. Sehingga harga jualnya itu adalah ditambah, berarti antara persentase harga beli dengan persentase untung, yaitu 10%-nya. Nah, rumusnya harga jual adalah, nah ini harga beli ditambah untung 100 tambah 10% ya, kalikan Rp4.500.000. Nah, 100 tambah 10 kan 110. Nah, ini nolnya coret 2 ya. Berarti tinggal 110 dikalikan 45.000. Hasilnya Rp4.950.000.
Jadi harga jual komputer tersebut adalah Rp4.950.000. Oke ya. Nah, kemudian yang keenam, kalau menentukan harga jual dari persentase rugi. Kalau tadi dari persentase untung, sekarang kalau dari persentase rugi. Budi membeli laptop seharga Rp3.400.000. Kemudian laptop dijual kembali dengan mengalami kerugian 15%. Berapakah harga jual laptop Budi tersebut? Seperti yang tadi juga, harga beli 3.400.000 ini kita anggap sebagai 100% harga barang awal. Lalu dia dijual dan mengalami rugi 15%. Artinya harga dia menjual itu lebih murah daripada harga dia membeli. Sehingga caranya kita kurangkan 100 dikurangi 15 per 100% ya. Dikalikan dengan 3.400.000. 100 kurang 15 adalah 85 per 100. Nolnya 2 coret. 85 kali 34.000 hasilnya Rp2.890.000. Jadi harga jual laptop Budi itu sebenarnya adalah Rp2.890.000. Nah, gampang saja ya. Nah, next soal ketujuh. Kalau menentukan harga beli dari persentase untung. Nah, sekarang kalau harga beli nih dari persentase untung. Toko Gowes menjual sebuah sepeda seharga Rp700.000. Jika toko Gowes tersebut mengalami keuntungan sebesar 40% dari penjualan sepeda tersebut, maka berapakah harga beli atau modalnya? Nah, pertama, harga beli kita anggap 100% ya, seperti yang tadi juga. Kemudian dia mengalami untung tadi sebesar 40%. Nah, harga jual di sini kan Rp700.000. Ini harga jual ini adalah harga beli ditambah untung, ya kan? 100% ditambah 40, yaitu 140%. Nah, cara kita mencari harga beli itu rumusnya adalah 100 per 140. Jadi 100 per 140 dikalikan dengan harga jual Rp700.000. Nah, ini coret nolnya. 70 dibagi 14 itu adalah 5. Jadi 5.000 kali 100 hasilnya 500.000. Nah, maka harga beli atau modalnya toko Gowes tersebut adalah Rp500.000. Nah, gampang saja ya. Nah, kemudian tipe soal yang terakhir, kalau tadi menentukan harga beli dari persentase untung, sekarang kalau dari persentase ruginya. Bu Ani menjual sepatu seharga Rp500.000. Jika dari penjualan tersebut dia mengalami kerugian 8%, maka berapakah harga pembelian sepatu tersebut? Jadi caranya, harga beli itu kan kita anggap 100%. Kemudian ruginya 8%. Maka harga jual yang 500.000 ini, kalau dia mengalami kerugian berarti harga jualnya lebih rendah. Harga jualnya berarti kurang daripada harga beli. Maka 100 dikurangi 8. Hasilnya adalah 92% saja. Nah, harga beli caranya 100 per 92 dikalikan dengan Rp500.000. Hasilnya adalah Rp625.000. Maka harga pembelian atau modal dari sepatu tersebut itu sebenarnya adalah Rp625.000. Nah, oke ya, asalkan memahami benar-benar konsep dari harga jual, harga beli, untung dan rugi, pasti bisa menjawab soal-soal seperti ini ya. Nah, demikian penjelasan mengenai tipe-tipe soal yang keluar pada materi untung dan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.